Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal azwaja kullaha ma tunbitul ardi wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Seluruh yang hadir tanpa terkecuali yang saya tidak sebutkan nama pangkat jabatannya, insya Allah sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Ya, karena kalau mau pulang lagi satu persatu takut salah nama, nanti tertukar. Yang jelas orang-orang hebat yang hadir di sini luar biasa, termasuk yang baca Quran tadi. Ya, siap-siap dapat jok dari Haji Sani. Apalagi tadi ada yang disolati ya. Ya, sebentar langsung dipanggil takziah sebentar. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Hari ini kita menjadi cermin bagi orang sekitar. Kalau orang Bugis bilang cermin lebak. Jadi suladan. Kenapa? Kita gambaran contoh yang baik apa yang mestinya seorang hamba lakukan di bulan suci Ramadan yang dititipkan kelebihan olehnya. Lain dan tidak bukan adalah berbagi. Maka sandarkanlah diri kepada Allah bahwa selain wahtisan tidak ada yang kita harapkan. Jadi kita ini berharap pahala saja. Dengan kekuatan iman kita berharap pahala, tidak berharap apa-apa. Semoga dengan ganjaran pahala yang diberikan Allah lewat amal yang kita lakukan sore hari ini, semoga bisa menjadi wasilah menuju surganya Allah Subhanahu. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu orang kayak paksa. Ibu izin tolong diperhatikan karena saya sebenarnya puasa. Puasa kayak ini. Saya tidak lama, saya juga tidak mau terlalu berteriak karena bagus sekali mic ini. Saya pelan saja bicara, nah suaranya sudah bagus sekali ya, kalau saya teriak. Baik, Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada sahabat sebuah kalimat yang indah. Khairun nas fa'hum linnas. Sebaik-baik manusia yang banyak manfaat bagi orang lain. Ini poin utama. Ini representasi kegiatan kita hari ini. Bahwa sebaik-baik manusia itu yang banyak manfaatnya bagi orang lain. Hari ini kita bagi wujud berbagi manfaat, wujud kepedulian, wujud bagi harapan bagi orang yang membutuhkan. Artinya kita sebenarnya sadar bahwa segala sesuatu yang dititipkan Allah kepada kita ada hak orang lain. Dan alhamdulillah karena bentuk kesadaran kita hari ini, kita mau keluarkan berbagi iftar, berbagi subuhan berbuka puasa, lalu berbagi sembako kepada orang-orang yang di bawah garis kemiskinan, atau yang termasuk 8 asnaf. Itu asnaf dalam Al-Quran itu 8 orang, termasuk anak yatim, termasuk ghorimin. Tahu ghorimin? Ghorimin itu orang yang berutang. Jadi ternyata orang yang berutang itu ada hak dalam harta kita. Jadi dosa kalau keluar zakat harta, cari yang ghorimin. Siapa itu ghorimin? Orang yang punya utang, kalau tidak berutang dia tidak makan. Jadi contoh, ada tetangga tak hari Senin makan, nanti hari Rabu lagi bisa makan. Karena ternyata hari Selasa baru mau cari pinjaman. Hari Jumat lagi bisa makan. Kenapa? Hari Jumat ada orang yang berbagi makanan. Hari Ahad lagi bisa makan. Kenapa? Hari Ahad ada yang kasih sedekah. Coba, ini namanya ghorimin.
termasuk dalam 8 asnaf yang bisa terima zakat. Bedanya dengan orang yang berutang gara-gara mau punya mobil, ini bukan garing, ini namanya garing nih. Ya karena dia berutang gara-gara mau punya mobil, berutang gara-gara mau punya rumah, nah, itu tidak masuk 8 asnaf. Gorimin ada orang yang berutang tapi berutangnya karena untuk kebutuhan hidupnya, bukan untuk gaya hidupnya. Jadi ini harus bisa dibedakan. Di keterangan lain, Rasulullah SAW menyampaikan, kun kal yadain wala takun kal unain. Jadilah engkau seperti 2 tangan, janganlah jadi seperti telinga. Rasul dalam hadis ini menganjurkan kita mencontoh pribadi perilaku tangan, melarang kita contoh perilaku telinga. Pertanyaannya, kenapa mesti tangan yang menjadi contoh? Kita bicara masalah silaturahim. Tangan itu adalah anggota tubuh yang letaknya berjauhan satu sama lain, tapi hampir dari ujung rambut sampai ujung kaki sudah pernah dibantu tangan. Ini bicara silaturahim. Nah sekarang, kalau kita ingin mengambil contoh dari tangan, seandainya kita dalam masyarakat berperilaku seperti tangan, siapapun yang ada di lingkungan kita, kita tidak melihat pangkat jabatannya, kita tidak melihat strata sosialnya, tapi karena keinginan motivasi membantu, kita menolong siapapun dia, maka kita berlaku seperti tangan. Tangan itu kalau mata yang kemakan debu, tangan yang membantu menggosoknya. Tangan kalau kakinya gatal tengah malam, tangan turun ke bawah untuk garuk itu kaki. Tangan kalau seluruh anggota tubuh mau istinja, mau wudu, tangan mengambil peran menjadi garda terdepan untuk mengambil peran untuk menyelesaikan proses tahara, bersuci. Coba itu hebatnya tangannya. Dalam perilaku yang lain, ternyata tangan itu contoh baik dalam hal pribadi manusia. Tangan itu tidak iri hati. Ketika tangan kanan dengan bangganya memakai tangan, dia tidak menganggap remeh tangan kiri yang mungkin tanpa perhiasan. Justru karena bentuk saling menghargai toleransi, tangan kanan menyematkan cincin amanah di tangan kiri. Ini namanya saling memuliakan, saling menghargai. Bayangkan kalau perilaku seperti ini kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saling menghargai, tidak iri hati, tidak saling namimah, adu domba, tidak saling mengoreksi dan segala macam. Justru mengedepankan toleransi, saling menghargai, saling sopan, saling menjaga adab dalam masyarakat. Tangan. Sekarang kita bandingkan telinga. Kenapa Rasul mengatakan wala takun kal uzunain? Janganlah engkau menjadi seperti telinga. Dibanding tangan, letak telinga satu dengan telinga yang lainnya itu dekat. Tapi perhatikan, dari lahir sampai meninggal tidak ada manusia yang telinganya ketemu. Tidak ada telinga yang bisa bersentuh mulai lahir sampainya meninggal. Bayangkan kalau kita hidup pun bertetangga seperti telinga, mulai lahir sampai meninggal tidak perlu sapa. Coba. Mungkin seandainya ada problem di antara satunya, mungkin satu sudah mau minta, tapi sifatnya seperti telinga, yang satu mendekat, yang satu menjauh. Kasih dekat ke telinga itu, kasih baku ketemu telinga. Yang satu itu mau datang, tapi yang satu mundur ke belakang. Itu silaturahim bentuk telinga itu. Makanya Rasul melarang kita wala takun kal uzun. Janganlah
lagi seperti telinga, jelek itu. Telinga itu iri hati, ikut-ikutan. Kalau yang sebelah kanan pakai bergerak, yang kiri mau sama pakai dua. Itu telinga itu. Karena sampai hari ini saya tidak pernah lihat pakai anting-anting sebelah 2 kilo. Pasti selalu mau sama. Ini terbesar kalau di masyarakat ada sifat seperti ini. Tetangganya beli mobil, mau juga beli mobil. Baru sama-sama tinggal di lorong. Coba. Yang bisa mau jadi ketua, satu mau juga jadi ketua. Tidak ada mau jadi wakil. Coba. Ini problem. Coba. Jadi harus ada yang mengalah. Itu perilaku yang dikedepankan di masyarakat. Harus ada yang mengalah. Kunci kesuksesannya itu seperti itu. Jangan selalu mengklaim yang paling hebat. Kita tidak bisa hebat kalau tidak ada yang dibawa kita. Kita tidak bisa jadi orang cantik, jadi orang jelek. Orang jelek ini jangan terlalu berkecil hati. Bangga jadi orang jelek. Karena itu orang cantik yang tidak cantik itu kalau tidak ada orang jelek. Ibu, jangan berkecil hati kalau ada di antara orang jelek. Cantik ini sebenarnya. Ada orang kalah cantik ki. Kan begitu tak? Jadi jangan diambil negatifnya. Jangan takut jadi orang jelek. Yang harus takut adalah pasangan tak. Ya karena jelek ki. Kan begitu tak? Coba. Maka kalau mampu terap dalam kehidupan sehari-hari, maka terbentuklah pribadi yang dermawan, pribadi yang senantiasa peduli, pribadi yang selalu meluangkan, mewakafkan sebagian hartanya untuk berbagi kepada orang-orang sekitarnya. Ini manfaat karena Rasulullah SAW menyampaikan as-sadaqah burhanun, sedekah adalah bukti. Bukti apa? Al-Imam An-Nawawi menjaharkan dalam kitabnya as-sidqu imanihi, sedekah adalah bukti ketakwaan seorang hamba. Kalau kita ingin mengetahui kadar kedekatan kita dengan Allah, maka lihat sedekah. Lihat itu sedekah. Kalau bagus kualitas, bagus kuantitas, maka sebenarnya kita ini semakin dekat dengan Tuhan. Allah semakin melihat bahwa inilah hambaku yang sesungguhnya, hamba yang tidak hitung-hitungan dalam mengelola infak zakat sedekahnya. Karena pada dasarnya kita butuh amal ibadah. Saya ulang, pada dasarnya kita butuh amal ibadah. Amal ibadahlah yang nantinya menentukan selamat tidaknya kita di hari kemudian. Saya keliling takziah termasuk di BTP. Yang kasih keliling kak yang tadi tinggalkan mana itu kak? Tiba-tiba tambah banyak tong acara aku rasa selama pada belum itu dilantik. Coba. Saya keliling takziah Pak Ibu. Saya pernah takziah, ini ada 3 tempat berkesan. Saya pernah takziah di Parangtambung. Di situ umurnya 98 tahun. Saya mau tanya dulu, 98 tahun itu panjang atau pendek? Panjang atau pendek? Panjang. Karena Rasulullah menyampaikan usia umatku itu baina sitin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Jadi kalau sudah di atas 70 itu sudah tinggi itu. Ini 98 tahun. Amalnya luar biasa. Anaknya 6 orang, 2 istri. Jadi saya itu kalau ceramah saya tanya itu yang begitu. Berapa anaknya almarhum? Berapa istrinya? Atau apa penyakitnya? Gara apa meninggal? Saya tanyakan semua itu. Berapa umurnya? Ini 90 tahun. Tinggal Parangtambung. Ada di atasnya umurnya 115 tahun. Coba. Puasa kayak siapa tahu bilang aku bikin. Saya puasa ini. Dari kemarin puasa. Coba. 105 tahun tinggal di Galesok.
Dia guru PA. Dadu dia masih mengajar, dia meninggal pasar. Anaknya 9 orang. Coba. Dari 3 istri. Coba. Hebatnya ini orang. Yang urutan pertama yang paling berkesan itu kejadiannya di Kabupaten Wajo, Belawa. Kami belum tahu umurnya, tapi itu mau pimpin. Ayo, semua anaknya naik ke panggung, kita doakan almarhum. Ada yang pakai tongkat, ada yang naik pakai kursi roda, ada yang naik diantar sama cucunya. Saya, kenapa orang semua ini? Saya panggil bukan memainnya, bilang anaknya itu Ustaz. Kenapa orang tua umurnya almarhum 135 tahun? Subhanallah. Anaknya 18 orang dari 6 istri. Dari 3 orang ini kita belajar, kalau mau panjang umur harus banyak amalnya. Kenapa anak istri? Siapa mau itu bilang istri ada? Salah fokus gitu. Coba. Amal itu mempengaruhi derajat seorang hamba di hadapan Tuhannya. Hal itu meningkatkan frekuensi umur. Jadi mungkin sudah ditetapkan oleh Allah dulu, tapi karena Anda mulia, Anda peduli, Anda terakhir bagus, berpeluang ditambah umur, bahkan diberkahkan. Karena percuma juga banyak umur kalau tidak berkah. 100 tahun, 200 tahun sia-sia kalau amal ibadah 0. Tapi walaupun 40, tapi terakhirnya bagus, amal ibadahnya jalan, kayaknya luar biasa. Ini namanya umur yang bermanfaat. Termasuk orang-orang yang mengambil peran mensukseskan acara ini. Ibu-ibu majelis taklim, segenap pengurus anggota yang sukses menyiapkan suguhan, mengatur suguhan. Bapak-bapak mungkin yang sudah mengumpulkan para donatur. Coba. Seperti itu, semua mengambil peran. Yang lain yang mungkin sudah hadir untuk mendoakan, sekedar mengantarkan untayan kalimat-kalimat doa. Dan tentunya kita doakan seluruh yang mengambil peran, berkah, dilipat gandakan pahala, selamat keluarganya, sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal. Subhanallah wala wallahu akbar. Lagi subhanallah wala wallahu akbar. Kita mesti peduli. Psikologi sederhananya begini. Kita tahu siapa kita besok lusa. Siapa kita besok lusa. Siapa yang kita bantu dia besok lusa. Mungkin anak-anak yatim yang bantu hari ini besok lusa jadi pemimpin. Mungkin tidak hafal nama kita. Paling tidak karena dia bantu. Insya Allah terbentuk di batinnya, dia harus membantu banyak orang, karena dia juga terbentuk karakternya gara-gara dibantu sama orang. Kita tahu ibu-ibu majelis taklim yang di belakang, yang mungkin maaf hanya penjual kue dari sudut pandang kita, tapi karena sering sedekah, sering membantu orang, laris dagangannya, akhirnya jadi pengusaha. Kita tahu bapak-bapak mungkin yang menyumbang, mengambil peran untuk suksesnya ini acara. Mungkin hanya tukang tambal ban, bengkelnya kecil, tapi ikhlas melihatnya dari sudut pandang ukhrawi. Ini orang luar biasa ikhlas dibanding yang sumbang ratusan ribu, sumbang sampai jutaan. Maka tingkat derajatnya ini tidak dirubah strata sosial, tapi anak-anaknya sukses. Kita tidak tahu nasibnya orang. Ada yang tukang tapi naik haji, kan begitu ya? Pemandi haji, tapi jadi anggota. Coba, kan begitu tak? Tidak ada joran lah. Tidak ditahu nasibnya orang, Pak. Kenapa? Pondasinya dia banyak bantu orang.
Kan begitu. Ini cermin buat kita ini. Sepanjang mindsetnya, saya mau bantu orang, saya mau bantu orang, saya mau bantu orang. Insya Allah, Allah akan gerakkan orang di luar sana, kelak akan membantu kita, membantu turunan kita selanjutnya, dan seterusnya. Itu sudah siklusnya itu. Kita memang sudah seperti itu. Makanya silaturahim senantiasa disandingkan dengan hablum minallah wa hablum minan nas. Jalan, karena kalau taatnya ada tapi silaturahim tidak ada, itu jalan di tempat. Memang harus seimbang. Silaturahimnya jalan, harus senantiasa jadi pribadi yang peduli. Semakin kita peduli dengan orang lain, yakinlah akan ada mata yang senantiasa melihat kita, peduli dengan kita, bahkan tidak segan membantu kita. Inilah bentuk silaturahim yang sesungguhnya, yang hari ini alhamdulillah kita implementasikan di Masjid Jami.